Di rumah aja itu. Artinya puasa ini memang meskipun di tengah wabah kita anggap ujian, tapi ini juga menjadi satu yang menguji kita ya, menguji keimanan kita. Menguji Oke, keimanan siap. kita, bahkan bisa mengasah keimanan Semangat kita, kita. agar kita lebih menjadi orang yang beriman kepada Allah dalam kesendirian. Welcome to Brandaken. Masih kena lockdown atau sudah bebas berkeliaran? Sebagaimana himbauan pemerintah ya, lockdown dong. Lockdown. Jaga jarak. Ini kan jaga jarak juga sama lu ya. Enggak, khusus hari ini kan kita ketemu ngobrol santai siap. itu kan, karena memang belakangan suasana lagi ya cukup memprihatinkan kita semuanya. Iya. Nah, aktivitas ceramah, Bro, kan lo walaupun masih muda, saya lihat sering ceramah itu kan, makanya dikenal sama orang Ustadz milenial. Nah, aktivitas itu cukup berpengaruh nggak waktu dengan kondisi sekarang ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau akibat lockdown setelah sekitar awal Maret ya, awal Maret kemudian sebelum PSBB ya, itu dibatasi, saya udah cut di situ. Jadi banyak jadwal-jadwal Rajab ya, yang cut tiba-tiba. Karena kan berbarengan dengan himbauan dan isu ini, kemudian masjid-masjid yang mau saya ngisi acara di situ, nah telepon DKM-nya gimana nih? Oh ya sudah, demi kemaslahatan bersama nggak apa-apa, kita reschedule. Ya kalau mau DKM-nya reschedule nanti gitu ya, manggil saya lagi ya. Tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Tapi acara kan itu dulu juga lo punya program YouTube milenial mengaji itu masih jalan atau gimana? Padahal kan cukup efektif itu, apalagi di sekarang orang yang lagi banyak di rumah. Iya, jadi sempat beberapa bulan terhenti, Bro, karena banyak offline gitu ya. Oh iya. Jadi banyak simatupang siang malam tunggu panggilan gitu, nunggu aja gitu ya. Nah, jadi gua di milenial mengaji itu sempat terhenti, tapi Ramadan ini karena memang lockdown dan orang banyak di rumah, kita mau upayakan supaya kita buat konten-konten biar ngaji di rumah aja. Ngaji di rumah aja ya. Via smartphone kan. Artinya di rumah tetap produktif itu kan. Tetap produktif, tetap mengaji lah intinya. Oke, siap. Dengan ala kita ya, mengajinya ala rumahan gitu, ala anak muda gitu anak kan muda, gitu ya. Tetap substansial tapi nggak garing lah ya. Oke. Bro, informasinya lo juga lagi nyusun disertasi. Iya, kebetulan alhamdulillah ya. Di kampus mana itu, Bro? Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Gunung Jati. Kalau S2 dulu di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ya. Termasuk S1-nya ya? Termasuk S1-nya di YIN Banten, S2 di YIN Banten, dan sekarang sedang menempuh doktoral di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, di Bandung. Di UIN Bandung. Itu kuliahnya ini juga? Kuliahnya sementara semester 4 ini masih ada mata kuliah satu. Nah, cuma kita jarak jauh. Online ya. Tapi disertasi udah disusun. Sedang proses. Iya, sampai mana ya lu jangan detail lah. Oh iya. Kadang-kadang harus berbagi ya. Kemarin sempat banyak terhenti itu ya karena itu tadi. Tapi kadang-kadang kalau banyak pertanyaan itu memotivasi kita loh. Karena dulu waktu nyusun skripsi itu kalau nggak ditanya-tanya orang juga ya bodo amat tuh ya, nggak selesai. Ini gua ditanya lu, gua udah pengen cepet pulang gitu. Pengen cepet nulis. Tapi boleh tahu temanya ngangkat soal apa itu berdisertasinya? Gua berencana sih ya, insyaallah mudah-mudahan ya Allah memberikan kelancaran. Itu mengangkat tentang remaja masjid, kaum muda lah ya, kaum milenial pada persoalan keagamaannya. Gua sih memotret ada pergeseran otoritas dan diskursus keagamaan di anak-anak muda sekarang. Kaum milenial disebutnya. Bahkan disebut orang katanya Ustadz milenial ya. Ya nggak tahu muka gua milenial apa enggak ya. Milenial lah. Kelahiran berapa sih? Kelahiran 88. Masih milenial. Seumuran kita. Masih ya 30. Ya, 31 lah ya. Oke. Nah, itu terkait diskursus keagamaan itu maksudnya apa, Bro? Iya, pergeseran otoritas ya. Pergeseran otoritas itu sederhana aja lah kita ngobrolnya ya, Bro. Jadi kalau zaman dulu gua kecil, itu zaman kita juga, itu kalau ngobrol agama apa-apa di kalangan anak muda pasti ujungnya itu
mendengarkan ustadz yang paling tinggi gitu. Ya. Yang keilmuannya wah. Kalau di Banten ini Abuya lah, kira-kira begitu ya. Abuya atau kelasnya syuyukh ya, kalau bahasa di Timur Tengah kan begitu kira-kira. Nah, dalam kajian keagamaan itu disebut dengan otoritas. Ya, otoritas keagamaan namanya, Bro. Orang yang dia punya otoritas karena basis keilmuannya dan sanad keilmuannya jelas. Ya, itu disebut dengan dia memiliki isnad ad-din. Susunan atau sanad. Sanad keberagamaan ya, dari gurunya dan lain sebagainya. Jadi ketat sekali. Kiai ini belajar dari kiai ini, Abuya ini belajar dari ini, gurunya sampai kepada Abu Hasan al-Asy'ari misalkan, terus kemudian sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ketat sekali ya. Nah, makanya ada silsilah. Nabi kan punya silsilah. Nabi bin siapa. Dan kita dulu sholawatan itu kan. Nah, era sekarang di era media sosial ini yang cair itu kan, yang cair, yang gampang sekali orang bisa bikin konten di rumah, Bro. Di kamar sendirian bisa sekali. Dan orang bebas ngomong apapun dan itu dilihat publik. Dan tidak jarang yang nontonnya itu banyak yang macam-macam dan diikuti pula. Masalahnya fatwanya, omongannya diikuti. Nah, ini yang gue ingin amati di kalangan anak muda. Kok bisa ada pergeseran yang drastis gitu keagamaan anak muda sekarang itu seperti itu gitu, Bro. Dan lo melihat itu jadi persoalan atau seperti apa? Iya, fenomena sih. Fenomena ya. Kalau persoalan subjektif ya. Iya. Tapi itu fenomena. Fenomenanya menariknya adalah sederhana aja kalau orang yang tidak sempat sekolah keperawatan, ya jangan ngomong lah tentang keperawatan. Kan kira-kira Iya, betul. Ada orang yang nggak sempat pesantren misalkan, Bro. Nggak sempat mengalami jenjang pendidikan yang ketat di bidang keagamaan. Maksudnya dia tidak berasal dari kampus keagamaan, sekolah keagamaan dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba ngomong agama. Bahkan merasa lebih lebih jago dari orang yang belajar agama gitu. Mungkin ya. Mungkin. Itu persepsi lo. Iya kan? Karena kan saya sering baca itu ya. Sering baca orang yang mohon maaf saya tidak tahu latar belakang keilmuannya, dia ngomong ini dan sebagainya. Bahkan banyak hal lah itu. Iya, karena ini, Bro. Kadang-kadang dia hanya bermodal, dia public figure doang, Bro, itu. Ini santai yang ngobrol ya. Iya, selalu gitu kan. Selalu. Jadi kita kan juga ngobrol biasa aja sebenarnya. Gue sering manggung bareng dengan beberapa ustadz yang menurut gue bukan, kalau mensyiarkan Islam atau mengajak orang untuk taat kepada Tuhan tidak jadi masalah. Dan itu fardu ain, Bro. Itu kewajiban kita bersama untuk mengajak anak-anak muda semua kan. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Betul. Satu ayat aja harus disampaikan, apalagi banyak itu ya. Nah, tapi masalahnya adalah kalau sudah masuk kepada hal-hal yang itu kita dulu di pesantren mengajinya ketat sekali gitu. Misalkan tafsir mengenai banyak hal lah ya. Nah, misalkan definisi kafir, definisi murtad, munafik, macam-macam yang begitu. Itu ulama kan banyak sekali pandangannya. Dan itu ngaji kitab nggak selesai satu kitab kan. Nah, ini ada yang menyampaikan itu. Kok di tangan dia itu sederhana gitu. Boy, ini salah misalkan. Kok sederhana sekali gitu. Pokoknya bapak habis langsung pokoknya salah kalau tidak sesuai dengan keyakinan dia atau bukan keyakinan ya, tapi pandangan lah, sudut pandang. Nah, itu menurut saya, Bro, mengganggu tradisi keilmuan ala pesantren khususnya, dan bagi anak-anak muda sih seperti gua gitu ya, lu dan lain sebagainya. Apalagi bagi anak-anak muda yang tidak sempat, sorry nih, Bro ya, tidak sempat mengalami duduk di pendidikan keagamaan yang ketat, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, sampai pesantren, terus kuliah sambil pesantren juga, mengaji Fathul Mu'in, Alfiyah Ibnu Malik dan lain sebagainya. Yang begitu tuh renyah gitu, sederhana dan gampang dilakukan gitu. Nah, gue ingin di disertasi gue ingin mencoba untuk memotret fenomena ini. Tapi lebih memotret saja ya sebenarnya. Faktor apa saja yang kemudian itu kok orang seberani itu, sehingga akhirnya tadi orang-orang yang punya
basis keilmuan yang jelas tergeser karena dia nggak terkenal mungkin kan kalau kayak di kampung. Kalau tergeser gitu. sih nggak juga sih ya. Juga. Tapi yang pasti maksud gua gini, bukan masalah ngelihat bergeser atau tidak atau dia tidak banyak diundang enggak. Itu urusannya beda itu. Urusan job ya, gitu. Ya. Kalau langsung ke job ya. Langsung ke job. Nanti gua panggil lo lah untuk isi pengajian di rumah gua. Siap. Nah, tapi maksudnya adalah anak muda itu gandrung ke situ. Gandrung ke situ, kemudian tanpa banyak memperbandingkan dan filter lah ya di villa-villa, betul nggak dalilnya ini, tapi ulama ini juga ada dalil lain misalkan dan lain sebagainya. Dan celakanya tidak mau menerima kebenaran dari pandangan-pandangan orang lain kan, itu yang jadi permasalahan, bro. Ya, itu pada satu sisi bermasalah dan mungkin bukan tidak tapi belum ya. Nah, maka gua melalui disertasi ini mencoba ya untuk memotret itu dan inginnya sih setelah gua selesai ya gue ingin ngajak anak-anak muda seperti gua sendiri, seperti lu dan seperti teman-teman yang lain ya. Wah, makanya lihat bro baju putih bro. Siap. Ikro bacalah. Oh, ini udah dengan nama Tuhanmu. Udah beres ini. Iya. Bukan, ini mah untuk ini aja sih kampanye gerakan membaca. Kebetulan ini kaos Cindramata dari Perpusda. Waktu itu dia bikin kebiar membaca itu kan Cindramatanya ini dan menarik sekali, makanya saya sering pakai ini. Dan salah satu kaos favorit lah. Iya, dan itu filosofi sekali mananya. Iya. Bagus untuk anak muda, ikro membaca. Jadi kalau jauh dari bacaan tadi, literatur bacaan, itu kan kering, bro. Ya. Kalau kering pikiran, bawaannya kan emosi. Ya, semacam itulah. Nah, kita ingin ngajak anak-anak muda itu beragama yang adem, tapi juga substansial, tapi juga kita bisa mempraktekkan Islam secara anak muda ya dan lain sebagainya. Islam yang rahmatan lil alamin kali ya. Dan misalkan gua ngajak anak-anak untuk ngaji kitab-kitab yang klasik ya. Seperti Fathul Mu'in misalkan atau I'anatul Thalibin tapi gaya anak muda. Tapi tidak pakai kitab dibawa nyoret gitu. Mungkin takut membosankan bagi anak-anak, tapi kita pakai ya tulisan sederhana. Iya, karena kalau saya misalnya baca sejarah itu kan sebenarnya sekarang itu kan karena sangat cairnya informasi itu kan. Kadang-kadang orang tidak cek lagi kan informasi yang didapat. Asalkan dia sesuai dengan kehendak dia atau keinginan dia baca aja tuh itu kan. Kemudian mengabaikan yang lain. Padahal ya kalau soal keagamaan saya juga kan ya harus merujuk sama ahlinya itu kan. Bahkan kan kalau kita mau berdebat dalam apapun diserahkan saja sama ahlinya itu kan. Kalaupun kita ikut nimbrung di sana, kita tetap melontarkan argumentasi dengan keilmuan yang kita itu kan. Tapi itu tanggung jawab kita bersama, bro. Tanggung jawab kita bersama itu adalah waktu zaman Nabi tidak banyak persoalan terjadi itu karena Nabi itu menjadi sautul haq atau kalimatul haq. Jadi sumber otoritas keagamaan itu ada di Nabi. Ada masalah apapun, sederhana, orang datang ke Nabi mengeluhkan kepada Nabi. Nah, kata Nabi dijawab, jadilah hadis. Ya, hadis itu kan ma'udifa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, apa saja, baik itu qaulun, ucapan Nabi, fi'alun, tindakan, ya. Nabi tidak ngomong tapi melakukan. Nah, itu jadi fi'alun. Nabi juga melakukan, itu kan fi'il atau hadis fi'liyah. Nah, terus kemudian Nabi tidak melakukan. Terus kemudian Nabi juga tidak ngomong. Tapi Nabi diam ketika sahabat lain melakukan di depan Nabi persis gitu. Misalkan tentang sholat sunnah ba'diyah wudu. Setelah wudu, kemudian sholat sunnah ba'diyah wudu. Itu dilakukan oleh Bilal. Nabi tidak melakukan. Nabi nanya, Bilal kamu ngapain? Ini sholat sunnah ba'diyah wudu. Nabi, oh ya udah, kata Nabi, nggak ada masalah gitu ya. Nah, yang begitu kan ada hadis takriri namanya ya kan, ketetapan Nabi. Jadi selesai, tidak repot ya, tidak banyak perang medsos ya, dan semuanya selesai di Nabi gitu. Nah, tapi era kemudian kan itu menjadi tanggung jawab penerus Nabi ya, para ulama. Para ulama kemudian membuat ilmu-ilmu seperti usul fikih, ilmu fikih kan itu buatan para ulama sesungguhnya. Terus kemudian ilmu nahwu itu untuk membuat keberagaman yang pada masa Nabi itu menjadi cair ya. Jadi orang itu rujukannya ke situ akhirnya.
Jadi dibuat sistem keilmuannya, sehingga ketika mau ngomongin tentang Nabi, ngomongin hadis, dia ada ngomongin ulumul hadis. Dia ngomongin ulumul hadis berarti dia ngomongin hadis sahih, hadis tidak sahih. Kalau dia ngomongin hadis sahih tidak sahih, berarti dia ngomongin syarat hadis sahih. Syarat hadis sahih 5. Salah satu misalkan adalah ketemu sanadnya bersambung. Nah, sanad bersambung juga para pakar hadis juga berbeda pandangan. Nah, ada yang menyebutkan misalkan Imam Al-Bukhari syarat ketemu bersambung sanadnya itu harus ketemu Nabi itu yang mendengarkan atau yang meriwayatkan itu. Nah, ada Imam Muslim yang berkata tidak harus ketemu Nabi, tapi itu berita harus betul-betul berdasar dari Nabi misalkan. Nah, jadi ini kan perdebatannya lama ya. Dan perdebatan itu karena dia melakukan disiplin verifikasi. Betul, verifikasi keilmuan dan lain sebagainya. Nah, itu kita pelajari dulu di pesantren mengenai kajian-kajian itu ya. Nah, apalagi fikih. Fikih jutaan, Bro, masalah fikih. Wah, mulai dari sholat, mulai dari ibadah lain, banyak sekali, mulai dari puasa. Nah, dan ribuan kitab fikih kan, melahirkan ulama-ulama hebat, dan saling ulama itu setiap satu ulama dengan ulama lain itu saling berdebat dahsyat sekali, Bro. Kalau lu pengen tahu ya, ada imam. Tapi kan debatnya jelas. Iya, debatnya jelas. Kalau sekarang kan kadang-kadang debat kusir, Bro. Nah, maksud gue begitu. Itu yang sebenarnya ingin dibongkar ya, bahwa sebenarnya ya setiap orang memang punya hak untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan pikirannya, tapi harus dia berani bertanggung jawab keilmuan secara keilmuannya. Iya. Oke, siap-siap. Gitu. Intinya itu. Oke, menarik sih, Bro. harus segera itu biar saya bisa baca lebih dalam. Siap. Saya kan butuh apa? Siap. Butuh pegangan kan, biar saya nggak salah jalan. Gitu mudah-mudahan sesegera mungkin ya. Oke, siap. Oke, Bro. Nah, di musim wabah ini, di musim wabah corona ini kan kita juga bentar lagi mau puasa ya. Nah, ini kan juga banyak perdebatan nih itu kan. Bagaimana sebenarnya kita menghadapi ini, karena kemarin juga ada semacam imbuan MUI itu kan, bahwa ada yang memperbolehkan tidak sholat berjamaah, tarawih berjamaah itu kan. Tapi ada beberapa orang yang mengurusi sholat aja itu kan. Kan corona juga Tuhan, jadi Tuhan yang menentukan. Nah, ini sudah yang begini harus gimana, Bro? Ya, pertama gini, Bro. Kita harus tahu dulu dan memahami bahwa ini corona ini atau COVID-19 ini azab bukan gitu. Nah, kalau azab, lo buka deh Quran, literatur Quran ya. Itu di situ kisah. Misalkan kaum Samud ya, kaum Nabi Soleh. Nah, itu disiksa atau dikasih azab sama Allah. Itu orang berimannya selamat, Bro. Nah, hanya orang-orang yang tidak beriman yang tidak selamat. Begitu pula Nuh. Nuh kan naik kapal kan? Nah, sampai Kan'an kata Nabi Nuh itu, ya bunayyar kam ma'ana. Ya bunayyar kam ma'ana. Anakku sini. Kata anaknya, enggak mau. Saya mau naik gunung aja. Nanti selamat kata dia kan. Nah, yang benar-benar itu kan selamat. Nah, itu azab. Nah, kalau begitu teorinya, itu orang beriman itu harus yakin betul sama Allah bahwa saya akan selamat hanya dengan bergantung kepada Allah. Gitu, Bro. Persoalannya sekarang adalah ini yang selamat hanya orang yang beriman atau yang tidak beriman juga gitu. Atau yang kena wabah ini ada nggak orang soleh? Ada, Bro. Banyak sekali. Banyak. Bahkan di Jakarta itu ada yang sedang di masjid dan yang sampai yang di Jakarta Timur kalau tidak salah. Dan dia positif. Masalahnya. Bahkan di karantina di masjid itu kan sampai 200 berapa orang itu ya. Iya, begitu. Terus kemudian apakah kita mau ngomong ini azab? Ya. Nah, padahal dia di masjid jelas-jelas. Di rumah Allah, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita jamin kebersihan di Baitullah. Betul. Nah, maka gua sih memahami ini jelas bukan azab. Kalau ini bukan azab, maka cara memahaminya adalah ini menurut gua sih ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gua pakai 3 hal, Bro, cara memahami ujian ini. Pertama adalah ujian itu adalah untuk menguji seberapa besar kesabaran kita. Karena kalau nggak ada ujian itu, kesabaran lo, kesabaran gua itu nggak bakal teruji. Iya. Lo Januari sudah off. Dan sekarang harusnya Maret lo tadi cerita harus gawe lagi, tapi wabah ini kemudian lo
off di rumah aja kan gitu. Nah, lu sabar nggak gitu? Apakah lu ngeluh sama Allah? Ya Allah, aduh, gua makan pakai apa? Nah, itu. Lu diuji sebagai hamba itu. Nah, lu diuji. Kata Allah, selama ini gua yang nyiptain lu, gua yang ngelahirin lu, gua yang menjamin rezeki lu masih ngeluh kan begitu. Nah, rezeki selama ini lu nggak syukuri, misalkan ya. Karena kadang-kadang orang memang agak kalau misalnya dia diberi ujian kelebihan kan enak-enak aja kan. Meskipun itu juga kadang-kadang orang tidak bisa mengelolanya sehingga terjerumus. Kadang juga ada yang diuji dengan kekurangan itu kan. Sehingga kita sabar apa enggak? Karena kalau saya pernah dengar sih Ustadz pernah bilang ada 2 hal yang bisa menyelamatkan kita. Pertama itu sabar, yang kedua bersyukur katanya. Nah, itu penting sekali. Itu prinsip hidup. Nah, gua ada beberapa panggung yang harus diisi di Isra Miraj. Nah, sebagai manusia biasa, jelas mungkin gua harus ngisi di sini dan sebagainya. Tiba-tiba gagal gitu. Nah, gua harus bersabar apa enggak? Terus kemudian harus muhasabah tentang diri gue sendiri kan. Nah, jangan-jangan gue selama ini juga tidak mengamalkan apa yang gue omongkan kan begitu. Nah, artinya ujian yang pertama adalah wabasyiris sobirin, artinya menguji kesabaran dan Allah nanti akan memberikan kabar baik kepada orang-orang yang bersabar. Itu kan yang pertama itu walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah menguji kepada kita itu rasa takut dulu. Orang kemana-mana takut bro. Iya benar. Sampai ada lelucon sampai orang mancing aja nggak bisa dapat ikan karena ikannya pakai masker gitu. Sampai ada lelucon gitu. Bener. Saya tahu awal-awal corona ini, padahal saya kuliah di kesehatan loh, ya kan. Saya kuliah di kesehatan itu megang apa-apa itu takut, ya kan. Ke ATM dia harus begini-begini, ribet amat lah itu kan. Tapi setelah 1 bulan ini ya akhirnya normal lagi aja sih itu kan, meskipun tetap ya physical distancing kita indahkan. Nah, gitu. itu kan ujian untuk kita ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ujian itu meningkatkan kualitas kita. Nah, itu Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi apakah kata Allah, aku akan membiarkan engkau berkata beriman kepadaku, tapi aku tidak pernah mengujimu. Diuji dulu segini. Nah, apakah yang berkelebihan membagi sebagian rezekinya tidak? Apakah orang yang punya jaringan banyak membagi jaringannya untuk membantu orang tidak kan, kira-kira begitu. Iya, karena dampaknya kan juga luas banget ya. Luas banget. Nah, jadi untuk meningkatkan kualitas derajat kemanusiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah semua yang terjadi di dunia ini tidak ada yang sia-sia, bro. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ini Ustaz banget ya. Biar lu percaya gitu. Bahwa gue Ustaz gitu. Oke. Nah, jadi bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Kita malam-malam ada nyamuk, kemudian kita pukul nyamuknya sampai bilang, apa sih ini Allah bikin nyamuk? Padahal ada jutaan orang yang bisa membiayai anak-anaknya kuliah hanya karena dari nyamuk itu, betul? Betul. Dia bekerja di pabrik obat nyamuk kan, kira-kira begitu. Nah, artinya tidak ada yang sia-sia. Berarti wabah ini pun tidak sia-sia. Nah, kalau begitu berarti, bro, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari wabah ini. Salah satunya ketika kita melakukan hal produktif di rumah. Gitu. Jadi, gua ingin berkata bahwa ibadah yang akan kita lakukan dan telah kita lakukan sama sekali tidak akan terpengaruh sedikit pun kualitasnya di hadapan Allah hanya karena wabah ini. Wabah ini ujian dan juga hikmah di baliknya banyak sekali kan gitu. Dan kadang-kadang memang saya sih sepakat ya, kadang-kadang kita itu menemukan kedirian kita itu ya, esensi kedirian kita atau kemanusiaan kita itu saat kita lagi merenung sendirian gitu. Sementara kalau kita dihirup pikuk itu kan kita kadang-kadang orientasinya ya materi dan sebagainya. Betul. Itu kan. Nah, saya mau ngomong, bro, tentang asyam atau puasa. Nah, puasa ini satu ibadah yang ini sebenarnya ibadah yang sangat rahasia banget, berbeda dari yang lain. Privat lah ya. Privat sekali. Kalau sholat itu masih ada wilayah publik, karena itu nampak dilihat sama orang. Apalagi berjamaah ketemu orang, ini rajin nih. Pokoknya kalau ke masjid itu kan yang rajin soleh itu ya. Rajin soleh dan lain sebagainya. Nah, apalagi imam. Itu tantangannya besar sekali imam. Suaranya bagus, imam di hatinya ngomong lagi sholat.
kayaknya orang terkesima dengan iya. suara gua Iya, kan iya, begitu. iya. Iya, Nah, betul. itu jadi ujub ya Iya, dan lain iya. sebagainya. Nah, ketika wabah ini terjadi, maka orang mengembalikan kepada tadi lu bilang, kepada kediriannya. Nah, puasa ini kan ibadah yang privat sekali. Privat ya. Orang nggak bisa mendeteksi orang puasa apa enggak. Nah, ada cerita banyak sekali ya anak-anak waktu sekolah, anak-anak SD, SMP gitu ya. Wah, dia kalau di sekolahnya makan, dia minum. Tapi kalau nyampe rumahnya kelapa lemes, mulutnya Gua banget lah, gua banget waktu remaja, waktu remaja kan. Puasa nih di rumah, nanti ke sekolah, ke kantin dulu. Terus pulang lagi lemes lagi, ketiup angin, geser gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, as-saumu li wa ana ajzibihi. Kata Allah. Puasa itu li untuk saya, kata Allah. Wa ana ajzibihi, dan saya yang akan langsung membalas puasa itu. Nah, berarti maksud gua, ibadah puasa ini sangat berhubungan dengan konsep wabah sekarang yang di rumah aja ini. Di rumah aja ya. Artinya bagaimana kita menjalani itu dengan keyakinan kita, kemudian menguji ya kebesaran keimanan kita barangkali itu kan. Betul. Meskipun puasa juga ada ya relasi dengan konteks kehidupan sosial kan. Karena pasti. Kan mengajarkan kita untuk lebih menahan diri gitu kan. Al-imsaku, yaitu menahan ya, menahan diri. Nah, kita itu kan selama ini banyak ibadah, tapi ibadahnya di publik. Iya. Ya. Jadi ibadah kita itu, pencarian kita itu banyaknya di publik. Nah, kita itu bisa soleh kalau kita masuk komunitas yang soleh, ya kan? Nah, ada komunitas hijrah ya teman-teman saya kan. Nah, dan lain sebagainya. Banyak lah ya konsep atau kelompok-kelompok kajian yang mengajak sesama anak milenial kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada satu sisi itu bagus sekali, dan saya mendorong, dan dengan anak-anak itu memang bergerak di bidang itu. Saya mengisi-ngisi acara di anak-anak SMA ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita mau ngobrol lebih lanjut lagi, bro, itu ada yang hilang sesungguhnya dari keberagaman kita. Yaitu ada pencarian pribadi yang itu dilakukan para nabi sesungguhnya, bukan hanya para ulama, para nabi, bro. Ibrahim alaihissalam. Nah, begitu pula perjalanan Musa, begitu pula perjalanan Isa, begitu pula perjalanan Muhammad, sampai kata hadis Rasulullah SAW, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Saya itu dididik adab oleh Tuhan. Adabani Rabbi, Allah yang mendidik saya langsung. Dan itu di kesunyian ya? Iya, di kesunyian perjalanan itu. Nah, itu kan mengingatkan kita aspek lain nih. Aspek lain. Nah, rata-rata kita itu beriman atau spiritualitas kita itu muncul itu dalam keramaian atau kelompok. Misalkan gua kebetulan saja itu waktu kecil, kemudian sekolah, kebetulan saja itu dimasukkan ke pesantren oleh bokap gua gitu. Nah, dan di pesantren itu gua mengenal kata guru kan, arkanul Islam, arkanul iman, bahwa dijelaskan kan ma huwal iman dan lain sebagainya. Kan itu dalam keramaian, bro. Bukan dalam pencarian spiritual sendiri. Nah, di rumah aja itu. Artinya puasa ini memang meskipun di tengah wabah kita anggap ujian, tapi ini juga menjadi satu yang menguji kita ya, menguji keimanan kita. Menguji keimanan kita, bahkan bisa mengasah keimanan kita agar kita lebih menjadi orang yang beriman kepada Allah dalam kesendirian. Tapi kan bro, itu kan tradisi kita ini kan ada taraweh berjamaah, kemudian tadarusan di masjid. Nah, ini mestinya seperti apa biar kita juga tetap khusyuk itu kan, khusyuk beribadah, tapi kita juga tetap menjaga kesehatan, karena kan kita nggak tahu nih wabah ini sudah kemana-kemana itunya. Ya, sholat fardu itu wajib hukumnya, tapi sholat berjamaah itu sunnah. Meskipun ada yang menyatakan ulama sunnah muakkad, sunnah yang diharuskan. Nah, tapi itu tetap saja tergolongnya sunnah. Nah, dalam konteks begini, nah maka beribadah di rumah itu juga bagian dari menjaga kehusyuan kita, bro. Sama sekali tidak mengganggu apapun ya. Kualitas apapun. Seandainya Allah timbang itu sama sekali. Justru kalau niatnya begitu, ada satu kaidah ulama itu,
darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak sesuatu yang buruk itu lebih diutamakan. Jadi kalau gua mikir ya daripada ini, tapi bukan karena malas ya. Ya gua menjaga bismillah aja, gua di rumah. Gua lebih baik berjamaah sama keluarga. Nah, satu lagi bro, kemarin saya buka Facebook ya, ada yang bilang bahwa karena ini lagi wabah corona itu kan, ya sudah nggak puasa nggak apa-apa, cukup bayar fidyah itu kan. Bahkan itu juga sempat diklarifikasi sama Gus Miftah ini. Kalau apa Bro Afifi memandangnya seperti apa bro? Kalau yang Gus Miftah itu guru saya juga ya. Oh, iya, jadi artinya gue sepakat bahwa yang bilang begitu itu menurut gue ya tidak berdasar gitu ya. Pertama alasannya adalah diganti dengan fidyah. Ya. Justru kita dalam kesulitan keuangan misalkan ya. Nah, pemerintah sedang mikir gimana caranya kan. Pemerintah aja lagi pusing, cari uang dari mana itu. Nah, ini kita ada orang yang mendorong untuk bayar fidyah. Yang kedua, ini yang paling penting. Puasa itu sama sekali tidak memberatkan atau tidak mengganggu orang untuk menjaga diri dari corona. Bahkan itu menyehatkan, bro. Kata Nabi, sumu tasihu. Puasalah, maka engkau akan sehat. Jadi malah dengan puasa kita menjaga diri. Yang penting tadi social distancing, physical distancing ya, kita jaga jarak. Lantas jangan ujuk-ujuk juga kita jadi orang yang beriman di siang bolong gitu. Dulu kita nggak pernah ke masjid ya. Sekarang terus kemudian kita pakai baju koko, kita bilang apa sih orang membatasi ke masjid? Mengenal Allah kok dibatasi segala macam. Hello, lu kan baru mau ke masjid ya. Kira-kira kan begitu. Karena Pak Ustadz Afifi sudah bilang ke masjid dan sekarang sudah azan, kayaknya kita bagusnya ke masjid. Siap. Kalaupun nggak ke masjid kita jamaah di rumah lah ya. Siap. Terima kasih banyak nih bro. Sama-sama. Sudah mau berbagi ilmu pengetahuan. Semoga ini bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan khusyuk ya. Amin. Tanpa ketakutan gitu ya. Dan kita lakukan himbauan pemerintah. Intinya kita harus mawas diri. Siap. Terima kasih bro. Sama-sama. Oh, keren.